Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 039, Tuan Bayangan. 039. Hanya berdiri di depannya merasakan rasa penindasan yang menyesakan. Apakah itu tentara di langit atau monster cerdas? Bahkan mereka yang tidak memiliki kecerdasan menahan napas. Semua mata tertuju pada Raja Bayangan. Melihat para prajurit di langit, tangan raja yang terulur sepertinya sedang memegang sesuatu. Para prajurit perak tetap tidak bergerak untuk sesaat. Mereka di langit mundur selangkah seolah-olah mereka terkejut. Keheningan yang menyesakan menutupi semua makhluk hidup di tanah. Lalu, yang memecah kesunyian adalah suara agung dari Raja Bayangan. Itu kata yang akrab. 039. Berdiri. Bab 162 hati. Emosi yang rumit meluap di hatiku. 039. Berdiri. 039. Sebuah kalimat pendek sepertinya menyebabkan 1000 gelombang dan membangkitkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Medan perang yang diwarnai merah oleh darah monster tampaknya tanpa ampun ditelan oleh gelombang hitam besar. Uhah! Tentara bayangan yang muncul dari tanah berteriak sorak-sorai atau meratap. Mata gelap mereka menatap lurus ke arah musuh, dan ketakutan asli mereka sudah tidak ada lagi. Para prajurit perak yang menghadapi mereka di udara mulai merasa takut. Dan mutasinya belum berakhir. Mengaum aduh-aduh. Sang raja mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan menembus gendang telinga dan mengenai jantung. Raungan panjang yang menusuk gendang telinga sudah cukup membuat jantung, kaki bahkan seisi bumi bergetar. Bumi menangis. Cheng Jinwu dengan cepat memahami alasan mengapa raja meraung seperti ini. Karena di depan matanya, semua prajurit yang mendengar raungan mengangkat senjata mereka dan menanggapi raja. Wah, 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 wah. Raungan membuat prajurit bayangan tampak seperti jenis keberadaan lain. Semua monster dari sini ke sana berubah menjadi prajurit bayangan. Seong Jinwu, yang menyaksikan seluruh proses dengan napas tertahan, merasa bergidik mendengar raungan tanggapan tentara bayangan. Detak jantungnya berangsur-angsur bertambah cepat, dan emosinya menjadi semakin tak tertahankan. Jika ini adalah puncak Shadow Monarch, maka jalanku masih panjang di masa depan. Tidak lama setelah kebuntuan, para prajurit di udara akhirnya bergerak lagi. Tentara perak yang terbang di udara berkumpul bersama, lalu menukik ke arah tentara hitam seperti segerombolan lebah. Tapi monster yang terlahir kembali sebagai prajurit bayangan tidak mudah diintimidasi seperti sebelumnya. Kedua belah pihak saling bertarung, dan Legiun Perak dan Legiun Hitam bertarung langsung. Dunia mulai berguncang. Pertempuran yang seharusnya berakhir dengan pembantaian sepihak berubah menjadi perang lagi. Hanya karena kemunculan satu orang membalikkan keadaan. Kekuatan yang mengerikan. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia melihat perang ini, Cheng Jinwu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Perang sengit. Pertempuran di awal jauh dari sebanding dengan yang sekarang. Monster-monster itu tidak bisa berurusan dengan prajurit di udara ketika mereka masih hidup, tetapi setelah berubah menjadi prajurit bayangan, mereka menunjukkan aura yang tidak lebih lemah dari lawan. Tapi yang benar-benar menakutkan bukanlah aura atau efektivitas tempur para prajurit bayangan. Para prajurit perak di udara menekan para prajurit bayangan dengan kekuatan besar dan senjata yang sangat bagus. Dan bahkan jika prajurit bayangan naik dengan berani tanpa takut mati, mereka tidak dapat menutupi celah kekuatan antara kedua belah pihak. Keseimbangan kemenangan tampaknya berpihak pada prajurit perak. Uhah! Prajurit bayangan yang ditusuk oleh prajurit perak dengan tombak mengeluarkan teriakan satu persatu. Para prajurit perak memiliki firasat kemenangan. Mereka melemparkan tombak di tangan mereka, mengeluarkan pedang yang tergantung di pinggang mereka dengan kecepatan kilat, dan dengan cepat memenggal kepala prajurit bayangan. Klik! Tapi tepat saat kepalanya terbang keluar. 039. 039. Prajurit bayangan yang baru saja terpencar pulih seketika. Tubuh prajurit bayangan yang seharusnya jatuh ke tanah berubah menjadi kepulan asap hitam, dan pada saat yang sama seorang prajurit bayangan muncul kembali 2 langkah jauhnya. Tepat ketika prajurit perak ketakutan dengan pemandangan ini, prajurit bayangan menancapkan pedang di tangannya ke dada musuh. Klik! Pedang penusuk baju besi menembus tubuh musuh. Prajurit perak itu jatuh tanpa daya ke tanah. Ledakan. Matanya berangsur-angsur kehilangan fokus,
Tetapi suara agung datang dari telinganya. 039, berdiri. 039. Prajurit perak itu kembali sadar dan menemukan bahwa dia sedang memegang tombak hitam dengan erat di tangannya. Yang menyambutnya bukanlah kematian, melainkan awal yang baru. Ketika dia melihat mantan rekannya dengan mata gelapnya, dia membeku sesaat. Itu bisa melihat bahu pendamping di depan sedikit gemetar. Tapi masih tahu persis apa yang harus dilakukan. Ho! Wow. Ia dengan senang hati menerima nasib barunya. Cheng Jinwu tidak lagi fokus pada para prajurit itu, tetapi mengamati seluruh situasi pertempuran. Tentara perak terus-menerus terbang keluar dari portal, dan tentara bayangan yang diproduksi atas perintah raja, seimbang di kedua sisi. Sebanyak Anda mati, Anda akan terbang keluar dari portal, dan sebanyak Anda terbunuh, Anda akan memiliki tentara bayangan sebanyak mungkin. Seperti inilah seharusnya perang di neraka, bukan? Perang mengerikan yang jauh melampaui imajinasi manusia sedang terjadi di dataran luas ini. Namun, saat dia berpikir seperti ini, keseimbangan yang dipertahankan oleh kedua belah pihak telah rusak. Saat raja memerintah dari belakang ke medan perang, situasinya berubah. Dia berlari melintasi medan perang di atas kuda hitam penguasa. Setiap kali Sultan mengayunkan pedangnya, ribuan pasukan musuh jatuh ke tanah dan membuka jalan untuknya. Dan pasukan musuh yang mati semuanya telah berubah menjadi prajurit bayangan untuk digunakan tanpa terkecuali. Itu hanya menggerakkan tangannya, dan sayap tentara perak di udara itu patah, dan mereka yang jatuh ke tanah berjuang kesakitan. 039, kekuatan penguasa 039. Tempat yang dilalui raja seperti badai yang lewat. Pertama kali. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, tentara perak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lusinan? Tidak, ratusan tentara di langit dan di tanah dipukul mundur oleh satu orang. Melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya, Cheng Jinwu tidak bisa menahan nafas. 039, mungkin beginilah cara perang akan berakhir. 039. Tapi saat tentara bayangan menekan tentara udara selangkah demi selangkah, raja sepertinya merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan dari belakang. Bau ini menyeramkan. Terlepas dari musuh di depannya, raja melihat ke belakang. Dua por teleportasi besar muncul di belakangnya, yang ukurannya tidak kalah dengan yang ada di udara. Dua kelompok monster menyembur keluar dari portal. Di satu sisi adalah monster mirip binatang yang dipimpin oleh serigala gunung besar. Di sisi lain adalah ksatria dan tentara berbaris maju dengan bendera keluarga yang tak terhitung jumlahnya didirikan. Mata Cheng Jinwu membelalak. 039, hah? Pola pada bendera sangat familiar. Ricardo, Feitos, Luchan, Silver, Ash. 039, dan Radile. 039. Mereka semua adalah lambang keluarga dari beberapa keluarga iblis bangsawan yang hanya bisa dilihat di lantai atas Castlevania. Mengapa setan-setan itu ada di sini? Seolah-olah membuat janji, monster tipe binatang dan iblis melancarkan serangan terhadap prajurit bayangan bersama-sama. Prajurit bayangan tersebar dari belakang di bawah serangan penjepit dari 2 legiun. Ini bukanlah akhir. Tentara perak yang melayang di langit belum sepenuhnya dikalahkan. Mereka menyerang lagi. Ada tentara perak di udara di depan, dan pasukan monster di belakang, dan tentara bayangan dikepung. Situasi sekali lagi tidak menguntungkan. Berdebar. Cheng Jinwu menekan dadanya. Ada sedikit rasa sakit di hati. Cheng Jinwu perlahan menatap raja yang berdiri di kejauhan. 039, mengapa? 039. Aku bisa merasakan emosinya. Seolah-olah membaca hati para prajurit, emosi nyata ditransmisikan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.